Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Vivi. Sekitar 15 tahun yang lalu, kakak pernah mengajar di Blessed Kids Sahabat Allah. Setiap tahunnya, biasanya kakak pulang ke Jakarta, terutama selama bulan Desember untuk merayakan Natal bersama dengan adik-adik semua di Blessed Kids Sahabat Allah. Tapi sayang, tahun ini kakak nggak bisa pulang karena pandemi COVID-19. Tapi nggak apa-apa adik-adik, walaupun kita berjauhan, kita masih tetap bisa merayakan Natal bersama. Kita masih tetap merasakan sukacita Natal ada dalam hati kita, melingkupi kehidupan kita, melingkupi kehidupan adik-adik dan kakak juga. Ya, nah sekarang sebelum kakak membawakan firman Tuhan, mari adik-adik siapkan Alkitab adik-adik, siapkan buku catatan dan jangan lupa pulpennya ya. Hari ini kakak mau membawakan firman Tuhan tentang menjadi berkat. Apa itu menjadi berkat? Menjadi berkat artinya kita mau menolong orang lain. Kita mau membantu orang lain. Menjadi berkat artinya kita mau menyenangkan orang lain. Dalam kehidupan Tuhan Yesus, ia selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Ia selalu membantu orang lain, menyenangkan hidup orang lain. Coba adik-adik pikirkan, ada banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan. Ada banyak mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Coba adik-adik jawab. Mukjizat apa saja yang sudah pernah Tuhan Yesus lakukan? Ya, betul. Yang pertama, Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit adik-adik. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan orang sakit itu sembuh, maka Tuhan Yesus menjadi berkat buat orang itu. Banyak orang disenangkan. Apalagi ayo. Nah, betul. Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati adik-adik. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Ia bisa membangkitkan orang mati adik-adik. Nah, mukjizat apa lagi yang Tuhan Yesus lakukan? Kakak mau bawa dalam Yohanes 6 ayat 1-15 dikatakan ada satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan sehingga ada 5.000 orang yang senang, ada 5.000 orang yang diberkati. Adik-adik tahu gak mukjizat apa itu? Ya, betul sekali. Mukjizat 5 roti dan 2 ikan adik-adik. Ada seorang anak kecil yang membawa bekalnya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Karena bekal anak kecil ini ada 5.000 orang yang tadinya kelaparan, sehingga 5.000 orang ini bisa makan adik-adik. Sekarang coba bayangkan, kalau anak kecil ini tidak mau membagi berkatnya. Anak kecil ini tidak mau menjadi berkat bagi banyak orang. Bayangkan kalau anak kecil ini makan sendiri saja bekalnya. Lalu apa yang terjadi? Apakah ada mukjizat 5 roti dan 2 ikan? Tentu saja tidak ada. Nah, karena anak kecil ini mau menjadi berkat, karena anak kecil ini mau membagi bekalnya, dan Tuhan Yesus membuat mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini menjadi mukjizat yang besar. Sehingga ada 5.000 orang yang kenyang, ada 5.000 orang yang senang, ada 5.000 orang yang tidak kelaparan adik-adik. Nah, mau gak adik-adik menjadi seperti anak kecil ini? Menjadi berkat bagi banyak orang? Tentu mau ya. Nah adik-adik, untuk menjadi berkat tidak harus membuat sesuatu yang besar. Tidak harus membuat sesuatu yang sulit adik-adik. Adik-adik cukup melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Contohnya, adik-adik membantu mama di rumah membersihkan rumah. Ketika adik-adik membantu mama di rumah, maka adik-adik menjadi berkat buat keluarga adik-adik, buat orang tua adik-adik. Atau ketika adik-adik belajar atau mengajari teman adik-adik, maka adik-adik menjadi berkat bagi teman adik-adik. Nah, mudah kan? Tidak sulit ya. Jadi adik-adik untuk menjadi berkat itu tidak sulit. Hanya lakukan setiap kegiatan adik-adik sehari-hari seperti biasanya dan berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, ada 3 hal yang kakak mau tekankan ketika kita mau menjadi berkat. Oke, kakak singkat 3T. Oke, T yang pertama artinya tulus adik-adik. Apa itu tulus? Ketika kita mau menjadi berkat, kita mau tulus dari dalam hati kita. Bukan karena paksaan adik-adik.
Bukan karena dipaksa mama, bukan karena dipaksa papa, bukan karena dipaksa guru, atau bukan karena dipaksa kakak sekolah minggu. Tapi benar-benar tulus kita mau melakukannya untuk orang lain. T yang kedua, artinya tidak mengharapkan imbalan adik-adik. Ketika kita menjadi berkat, kita melakukannya bukan karena imbalan, bukan karena kita mau hadiah, bukan karena kita mau mainan adik-adik. Jadi kita melakukannya benar-benar dari dalam hati kita untuk membantu orang lain adik-adik, bukan karena apa-apa. T yang ketiga, itu artinya tidak menghitung adik-adik. Apa artinya tidak menghitung? Artinya, contoh, kalau adik-adik hari ini sudah menjadi berkat, apakah besok juga harus menjadi berkat? Tentu saja, setiap hari, setiap saat kita mau menjadi berkat adik-adik. Jadi, apapun yang kita lakukan, setiap hari kita mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi lingkungan kehidupan sekitar kita adik-adik. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak mau mengadakan eksperimen bersama anak kakak. Nonton ya. Oke, sekarang kakak lagi bersama anak-anak kakak. Kita mau mengadakan eksperimen, oke? Kita perkenalan dulu ya. Ini namanya? Abigail. Oke, yang ini namanya? Ken. Oke, di eksperimen ini kita butuh beberapa barang. Yang pertama kita butuh gelas. Yang kedua kita butuh Berwarna makanan. Oke, yang ketiga kita butuh Air. dan yang keempat kita butuh Tisu. ya. Jadi sekarang kakak mau tuang airnya ke gelas-gelas ini, tapi nggak usah semua, cuma tuang ke gelas yang nomor 1, 3, 5, dan 7. Oke? Nah, sekarang kita mau masukin pewarna makanannya. Oke? Yang pertama kita masukin warna Merah. yang kenceng. Merah. Oke, lalu yang kedua kita masukin warna Lalu yang ketiga kita masukin warna Biru. Oke, lalu yang keempat masukin warna Merah. Oke, nah sekarang gelas-gelas ini menggambarkan kehidupan adik-adik. Lihat ya, ini misalnya ini adik-adik. Nah, yang ini mungkin teman adik-adik. Ada yang kosong, ada yang isi. Oke. Nah, ketika adik-adik hanya sendiri aja tidak mau menjadi berkat, lihat ada teman adik-adik yang cuma kosong. Tapi ketika kita mau menjadi berkat, kita lihat apa yang terjadi ya. So, sekarang tisu ini menggambarkan adik-adik mau menjadi berkat. Sekarang kita gulung tisu-tisu ini ya. Gulung. Dan masukkan ke setiap gelas. Ini adalah lambang bahwa adik-adik mau menjadi berkat. Oke. Oke. Jadi, apa yang terjadi kalau kita mau menjadi berkat? Lihat adik-adik. Nanti kita mesti tunggu berapa jam? 3 jam. 3 jam lagi kita akan lihat apa yang terjadi kalau adik-adik mau menjadi berkat. Diingat ya, yang pertama sekarang isinya cuma ada 4 gelas yang berisi. Adik-adik saja, teman adik-adik kosong. Tapi kita lihat 3 jam lagi kalau adik-adik mau menjadi berkat, menjadi saluran berkat, apa yang terjadi sama gelas-gelas yang kosong. Oke? Stay tune. Tunggu. Berapa jam lagi? 3 jam. 3 jam. Mana tangannya? 3 jam. Oke, see you later. So, kita sudah 3 jam.
sekarang adik-adik lihat apa hasilnya. Ayo, apa hasilnya? Warna-warni. Ulah, rainbow, warna-warni. Gelas-gelas yang tadinya kosong udah diisi oleh air. Bagaimana caranya? Tadi gelas yang ini penuh. Ketika adik-adik mau menjadi berkat, mau menjadi saluran berkat, lalu tersalurkan. Jadi gelas yang kosong sekarang jadi ada airnya dan malah berubah menjadi warna lain. Kita sekarang ada warna tambahan, warna orange, oranye, hijau, dan ungu. Oke, jadi kalau adik-adik mau jadi berkat, kehidupan adik-adik jadi berkat bagi banyak orang, maka kehidupan orang lain juga akan lebih berwarna, akan lebih mengisi kehidupan orang lain. Jadi adik-adik nggak cuma sendirian yang ada airnya, yang penuh warna, tapi juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Oke, mau jadi berkat? Sampai jumpa lagi. Bye. Nah, adik-adik, gimana? Seru ya eksperimennya? Nanti adik-adik bisa coba eksperimen saya di rumah. Nah, adik-adik, jadi sekarang kita lebih mengerti apa itu menjadi berkat. Ketika kita menjadi berkat, maka kehidupan kita itu memberikan warna kepada orang lain, adik-adik. Gelasnya teman adik-adik tidak kosong, tapi menjadi berisi dan ada warnanya. Kalau kita tidak menjadi berkat, maka hanya kita saja yang ada warnanya, maka kehidupan kita saja yang berisi, adik-adik. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita mau menjadi berkat sehingga lingkungan kita, kehidupan kita lebih berwarna, adik-adik. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, sekarang kakak mau memberikan ayat hafalan, adik-adik. Kita buka di Kejadian 12 ayat 2. Dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi adik-adik, Tuhan menciptakan kita untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mau ya menjadi berkat? Sekarang mari ikuti kakak. Saya mau menjadi berkat. Satu kali lagi ya. Saya mau menjadi berkat. Nah, kita tutup dalam doa. Ikuti kakak berdoa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, oke? Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami mau belajar menjadi berkat bagi lingkungan gereja kami, lingkungan rumah kami, dan dimanapun kami berada. Roh Kudus, berikan kekuatan kepada kami agar setiap hari kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, kakak selesai membawakan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik. Kita katakan bersama sekali lagi, saya mau menjadi berkat. Sampai jumpa. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. See you next week. God bless you kids. And don't forget to like, share, and subscribe Bless Kids YouTube channel.